Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, masih bersama saya Mas Purwo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya ya kita menghadapi debt collector apabila kita didatangi oleh debt collector. Tentunya kita tidak ingin ya didatangi debt collector. Terus bagaimana teman-teman yang mempunyai tunggakan kredit di baik kendaraan bermotor maupun lembaga keuangan. Tentunya sangat menakutkan ya apabila kita didatangi oleh debt collector tersebut. Namun sebelum kita bahas tentang menghadapinya, apabila teman-teman didatangi, ada baiknya kita tahu siapa sih debt collector ini, apa sih debt collector ini, apa sih kewenangan debt collector ini. Nah, berikut adalah pengertian debt collectornya dan landasan hukumnya. Saya informasikan juga ke teman-teman supaya kita ada edukasi, teman-teman ini tahu juga sih, gitu loh. Debt collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh lembaga keuangan untuk melakukan penagihan kewajiban keuangan kepada nasabah lembaga keuangan yang melakukan keterlambatan pembayaran. Tentunya ada kriteria tersendiri masing-masing lembaga keuangan mempunyai kriteria masing-masing ya untuk kita didatangi debt collector itu. Nggak serta-merta kita tanpa sebab musabab kita didatangi debt collector itu nggak serta-merta seperti itu. Tentunya dari perusahaan itu ada ketentuan masing-masing, ada kebijakan masing-masing, apakah kita telat pembayaran selama 3 bulan berturut-turut, atau kita one prestasi, atau kita sengaja menghilangkan barang dan sebagainya. Tentunya debt collector ini mempunyai landasan hukum ya berdasarkan peraturan OJK nomor 35/POJK titik 05 2018 tentang penyelenggara usaha perusahaan pembiayaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan diperkenankan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penagihan. Nah, itu landasan hukumnya. Jadi legal ya kalau misalkan debt collector tersebut membawa identitas dan sebagainya. Nah, sekarang kita tahu nih siapa debt collector ini, kita udah tahu. Jadi mereka itu pihak ketiga ya, pihak ketiga yang ditunjuk oleh lembaga pembiayaan. Misalkan kita ngambil motor di leasing, nah ini leasing ini menunjuk pihak ketiga untuk menagih kepada kita gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu. Sekarang cara menghadapinya apabila teman-teman ada yang sampai didatangi debt collector. Tanyakan identitas beserta surat tugasnya. Setiap debt collector mempunyai identitas dan surat tugas sebelum mendatangi nasabah. Apabila tidak bisa menunjukkan salah satu dari tersebut di atas, maka sebaiknya abaikan saja, pasti itu tidak benar. Maka debt collector yang pertama Anda harus tanyakan identitasnya. Benar nggak ini atas nama si ini? Terus surat tugasnya mana gitu. Yang kedua, jangan lari atau menghindar, bicarakan baik-baik, ceritakan kondisi kita, tunjukkan itikat baik, ajak ngopi atau ngobrol santai. Mereka juga manusia, mereka bukan monster, bukan apa, mereka juga manusia. Jadi, kalau kita bersikap baik, insya Allah mereka juga bersikap baik. Mereka juga akan menyarankan solusi dari kesulitan kita. Kalau kita misalkan kita memang sudah nggak bisa bayar, atau kita memang lagi nggak ada duit, nggak ada bayar, terus mereka juga menyarankan bayar saja dendanya atau ada dispensasi dan sebagainya. Pokoknya usahakan kita kooperatif, jangan lari dan jangan menghindar. Yang nomor 3, bayarlah tunggakan sesuai prosedur yang telah disepakati sebelumnya. Tetapi jika tidak mampu membayarnya, sebaiknya Anda mengikuti arahan dan menyelesaikannya dengan baik tanpa kekerasan ya. Misalnya ya memang kalau kita sudah nggak kuat bayar, sudah kita kolaps, sudah nggak ada apa-apa, ya kita harus relakan. Nggak ada yang kita harus pertahankan mati-matian kalau memang situ sudah hak kita, terus kita sudah sepakat di awal sebelumnya dengan leasing, dengan pembiayaan, tentunya kita sudah tahu kesepakatannya seperti apa, resikonya seperti apa. Kalau kita tidak melakukan pembayaran, tentunya kita sudah tahu konsekuensinya. Yang keempat, jika tidak terjadi kesepakatan dan Anda mendapatkan ancaman yang membahayakan jiwa raga dari oknum debt collector tersebut, jangan ragu segera lapor ke pihak yang berwajib. Nah, tentunya ini misalkan kita sudah kooperatif, terus kita sudah menjelaskan prosedur keadaan kita sudah menjelaskan kondisi kita, mereka mengancam, membahayakan jiwa dan raga kita, itu tidak ada salahnya. Kita jangan ragu untuk lapor ke pihak yang berwajib. Tentunya kita masih ingat ya, yang baru-baru kemarin selebgram mobilnya diambil secara paksa dengan arogan. Nah,
kalau kasus seperti itu kita juga bisa laporkan ke pihak yang berwajib. Nah, tentunya dengan kita kooperatif terlebih dahulu ya. Nah, itulah beberapa tips untuk menghadapi debt collector. Tentunya sebab mengapa mereka sampai harus datang ke Anda atau ke kita semua, apabila Anda memang sudah tidak mampu dan membayar kewajiban Anda, tentunya ada konsekuensi yang harus kita terima. Maka bijaklah untuk mengambil pembiayaan apapun, hutang apapun, kredit apapun, maka bijaklah. Pikirkan matang-matang, apakah kita kedepannya mampu membayar atau tidak, pikirkan income kita seberapa, terus cicilan kita seberapa, kebutuhan pokok kita seberapa, pikirkan matang-matang. Karena utang itu dalam jangka panjang kadang akan menimbulkan masalah di perjalanannya kita kadang-kadang menimbulkan masalah, kadang-kadang ada juga masalah. Namanya juga kita hidup, kadang ada musibah, terus kadang ada kejadian di luar prediksi kita, maka berpikir bijaklah kita sebelum mengambil pembiayaan tersebut. Semoga kita semua dimudahkan dari segala urusan. Yang punya masalah hutang, piutang segera diselesaikan dengan cepat. Demikian video kali ini, semoga ini menjadi inspirasi ya, demikian ini jadi solusi juga bagi teman-teman yang mempunyai tunggakan hutang atau yang didatangi debt collector. Tentunya jangan sampai ya, kita tidak akan didatangi debt collector kalau kita membayar kewajiban sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan cicilan tanggal seberapa. Kita bayar misalkan tanggal 30 juga kita bayar per tanggal 30 atau sebelum tanggal 30 kita rutin bayar ke pihak pembiayaan, ke pihak leasing, ke pihak bank. Tentunya kita tidak akan didatangi oleh debt collector tersebut. Kalau kita itu prestasi, kita mangkir atas kewajiban kita, atas hutang-hutang kita, tentunya mereka juga mempunyai kewajiban juga untuk menuntut hak mereka. Ingat, hutang itu adalah tanggung jawab kita. Di balik itu ada orang-orang baik yang telah merelakan uangnya untuk kita pakai terlebih dahulu. Maka jangan zolim ya ke siapapun itu, lembaga keuangan atau perorangan. Karena lembaga keuangan di baliknya juga ada orang-orang yang menyimpan uang di lembaga keuangan itu. Misal di bank juga ada orang-orang baik yang menyimpan uang di bank, tujuannya untuk menyimpan uang di bank untuk biar aman. Nah, kita dari bank itu kan dipinjamkan ke kita, terus diamanahkan ke kita, sedangkan bank itu juga menanggung uang itu gitu loh, uang nasabah tersebut. Nah, kalau kita tidak membayar, kita zolim, kita lari, tentunya kita secara tidak langsung maupun langsung kita juga menzolimi nasabah-nasabah tersebut, kita juga menzolimi orang-orang di balik itu, orang-orang baik itu. Maka kalau kita zolim kepada orang-orang yang baik itu, konsekuensinya juga sangat berat, Allah juga akan murka begitu loh. Teman-teman perlu diingat, ini juga edukasi juga untuk kita. Semoga kita juga amanah. Kalau kita diamanai dengan hutang juga amanah untuk mengembalikannya. Perlu diingat juga, relakan yang sudah bukan hak Anda, relakan juga yang sudah bukan hak kita, dan selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan untuk teman-teman yang lain supaya bisa di-share, supaya bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.